Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Beautiful Man yang dirilis tahun 2010. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang pindah ke rumah pamannya setelah orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Ia tinggal di sebuah kota kecil yang tampak tenang, tetapi ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1989 di Mansfield, Pennsylvania, terlihat seorang pria sedang mengendarai mobil. Lalu kita diperlihatkan dengan bocah berusia 6 tahun yang sedang asik bermain ayunan di depan rumahnya. Bocah ini bernama Martin. Sementara di dalam rumah, ibunya Martin merasa cemas karena si Martin adalah penderita CIPA atau sebuah kondisi yang membuat penderitanya tidak bisa merasakan sakit secara fisik. Contoh, dia bisa menggigit lidahnya sendiri sampai putus tanpa dia sadari, dan bisa saja dia patah tulang. Tapi dia tetap bisa bermain tanpa merasakan rasa sakit. Lalu kita melihat pria yang membawa mobil tadi stop di depan rumah Martin dan menghampirinya. Pria itu menawarkan Martin untuk diberi sepeda baru. Iya, karena Martin anaknya masih polos. Dia pun mau-mau aja. Sementara ibunya yang melihat Martin sudah tidak ada lagi di ayunan, sangat merasa cemas. Lalu pria tadi membawa Martin ke bekas rumah jagal atau pabrik daging milik keluarganya yang berada di tempat terpencil. Pria tadi diketahui bernama Graham. Di tempat itu, Graham yang sepertinya tahu kondisi yang dialami Martin langsung menggores pipi Martin menggunakan sebuah pisau. Dan ternyata benar, si Martin sama sekali tidak merasakan sakit. Di sana juga terlihat ada seorang gadis yang sebelumnya sudah Graham culik dan disekap di sana. Kemudian Graham membunuh wanita itu di hadapan Martin. Martin yang syok melihat kejadian tersebut sempat berusaha kabur dari sana. Namun dengan mudah Graham kembali menangkapnya. Singkat cerita, 5 tahun sudah berlalu, tepatnya pada tahun 1994. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Alison Miller. Setelah kematian orang tuanya, Alison pindah ke kota minor untuk tinggal bersama keluarga pamannya yang bernama Jonathan. Dia disambut dengan baik oleh istri Jonathan yang bernama Karen dan sepupunya bernama Wendy. Biarpun demikian, Alison masih merasa canggung dan tidak banyak berkata-kata. Pasca menculik Martin 5 tahun lalu, Graham rupanya masih sering melakukan penculikan serta pembunuhan, dan seluruh korbannya adalah wanita yang masih muda. Dan sama seperti sebelumnya, dia selalu mengeksekusi korbannya di dalam rumah jagal dan di hadapan Martin yang dipaksa untuk melihat kejadian itu. Lama-kelamaan Martin pun terlihat sudah tidak takut lagi dan mulai terbiasa. Sepertinya benih-benih psikopat di dalam diri Martin mulai terlihat. Si Graham bahkan sudah menyiapkan seorang gadis untuk dibunuh oleh Martin. Wanita ini bernama Melissa, pelayan kafe yang tadi malam dia culik. Martin yang kini berusia 11 tahun melihat Alison yang sedang lari pagi melintasi rumah jagal milik Graham. Alison yang hampir tertabrak truk berkenalan dengan William, seorang warga lokal di kota itu. Melihat Alison terluka, William menawarkan diri untuk mengantar Alison pulang, dan Alison menerima tawaran itu. Usai mengecek sekolah barunya, Alison memutuskan untuk pulang sendiri ke rumah. Di jalan, dia sengaja mampir ke rumah William yang kebetulan tidak jauh dari rumah pamannya, dan William ini orang yang tadi mengantarkannya pulang. Di sana Alison juga berkenalan dengan ayah William yang agak sedikit menyebalkan. Sepulang dari rumah William dan kembali melewati rumah jagal itu,
Ellison sempat melihat Graham yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Setibanya di rumah, Ellison langsung dimarahi Jonathan karena pulang sendiri tanpa memberi kabar. Di sisi lain, Melissa berhasil membujuk Martin untuk melepaskan ikatannya, tapi apesnya Graham mengetahui hal itu dan menangkap Melissa kembali. Sebagai hukuman atas aksinya itu, Graham pun membakar Melissa hidup-hidup. Di sisi lain, Ellison terlihat lagi bermesraan dengan William di pinggir jalan. Kemudian Jonathan tiba-tiba muncul dan mengajak Ellison untuk pulang dengannya. Karena hal itu, Ellison jadi kesal dengan ulah Jonathan yang tadi mengerebeknya. Padahal lagi enak-enakan, ia pun mengaku sebenarnya tidak ingin datang ke Manorville dan tinggal bersama Jonathan. Jonathan pun memberitahu bahwa dia dan kakaknya alias ayahnya Ellison sebenarnya sudah pernah saling berjanji. Jika terjadi sesuatu di antara mereka berdua, maka yang masih hidup akan menjaga keluarganya. Mendengarkan hal itu, Ellison hanya bisa terdiam. Lalu Ellison berniat untuk meninggalkan rumah keluarga Jonathan, tapi Karen berusaha untuk membujuknya dengan memberitahu alasan kenapa Jonathan tidak terlalu suka dan percaya kepada William. Hal itu dikarenakan ibunya William ternyata dulunya tewas bunuh diri, sehingga Jonathan khawatir William memiliki kepribadian yang tidak stabil. Kaget mendengarkan pernyataan itu, Ellison memutuskan untuk berjalan-jalan di luar. Lalu setibanya di depan rumah jagal, dia kembali melihat Martin lagi berdiri di pinggir jendela. Karena penasaran, Ellison pun menyelinap masuk ke dalam. Di sebuah ruangan, Ellison menemukan potongan berita dari surat kabar mengenai si Martin. Setelah bertemu Martin dan berniat ingin menolongnya, Graham pun tiba-tiba muncul dan menangkap Ellison. Karena Ellison tidak pulang semalaman, Jonathan pun khawatir dan segera mencarinya. Tidak lama kemudian, dia tiba di rumah Graham yang tepat di samping rumah jagalnya. Graham berusaha mengusir Jonathan dari sana. Namun karena Jonathan sudah terlanjur mendengar teriakan Ellison dari dalam, Graham terpaksa membunuh Jonathan. Karena kesal Ellison yang terus berteriak, Graham pun mengurung Ellison di ruangan pendingin daging, yang tentu saja kedap suara. Di sisi lain, William yang juga berkeliling untuk mencari Ellison. Dia melihat mobil milik Jonathan di halaman rumah Graham. Dia pun masuk ke dalam untuk memeriksa bangunan tersebut. Walaupun menemukan Ellison di ruangan pendingin daging, tapi Graham keburu datang dari belakang dan membunuh William sebelum ia sempat membukakan pintu ruangan tersebut. Melihat Martin yang belum bisa menjadi pembunuh, sepertinya membuat Graham sangat kesal. Di sisi lain, dia juga takut karena orang dengan kondisi seperti Martin yang tidak bisa merasakan sakit justru nantinya bisa melakukan apa saja. Graham pun menancapkan pisau ke telapak tangan Martin yang ada di meja, dan kemudian pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara Ellison secara diam-diam berhasil keluar dari ruangan pendingin daging. Ketika menemukan Martin yang berada di dapur, dia pun mengambil pisau yang menancap di tangan Martin lalu membawanya kabur dari sana. Sementara itu, Graham yang mengetahui kalau Martin sudah menghilang. Dia pun langsung bergegas pergi ke rumah Jonathan untuk mencari Martin dan menghabisi semua keluarga Jonathan. Kalau kalian bertanya, kok kenapa Graham tahu rumah si Jonathan? Jadi tempat tinggal Graham ini memang dekat dengan rumah si Jonathan. Bisa dikatakan mereka ini masih tetanggaan, jadi kenal satu sama lain. Mendengarkan ada yang datang, Karen tanpa curiga membuka pintu dan Graham langsung menyerang Karen dan menusuk tubuhnya menggunakan pisau. Wendy sendiri kabur dan bersembunyi di dalam kamarnya. Setelah meletakkan jasad Jonathan di samping Karen, Graham mulai menyalakan api dan berniat membakar rumah Jonathan. Tapi sebelum meninggalkan rumah itu, dia naik ke atas untuk mencari Wendy. Pada saat berhasil menemukan Wendy di kamarnya, Graham yang awalnya hendak membunuh Wendy tiba-tiba berubah pikiran. Dia berniat untuk menculik Wendy dan menjadikannya sebagai pengganti si Martin.
Tidak lama kemudian Ellison juga sudah sampai di rumah Jonathan. Di dalam rumah, Ellison menemukan Jonathan dan Karen yang sudah tidak bernyawa. Lalu dia naik ke atas dan menusuk Graham dari belakang untuk menyelamatkan Wendy. Walau terluka parah, tapi Graham masih bisa kabur dari sana. Lalu pada saat Ellison sedang menelpon polisi untuk meminta bantuan, tanpa diduga Martin pun membunuhnya dengan sadis. Tidak sampai di sana, Martin pun lanjut membunuh Wendy yang berada di kamarnya. Kemudian dia pergi meninggalkan rumah keluarga Jonathan yang terbakar, dan Martin kembali ke rumah Graham. Graham yang terluka parah ternyata sudah berada di rumahnya. Tanpa ragu, Martin pun juga membunuh Graham dengan menggunakan kapak. Sebelum meninggal, Graham sempat mengucapkan terima kasih kepada Martin, karena Martin sudah berubah menjadi seperti apa yang dia inginkan selama ini, yaitu menjadi seorang psikopat sejati. Keesokan harinya, terlihat polisi dan pemadam kebakaran sudah berada di rumah Jonathan yang sudah hangus terbakar, dan polisi tidak mengidentifikasi adanya pembunuhan. Mereka malah berpikir semua orang di rumah ini tewas akibat kebakaran. Karena terdapat kompor dan puntung rokok yang menyala, para polisi ini berpikir kemungkinan mereka terjebak di dalam rumah ketika mencoba memanggil bantuan. Tapi kobaran api sudah menyulitkan pergerakan mereka. Sementara di sisi lain terlihat Martin sepertinya akan tetap tinggal di rumah jagal itu. Terlihat dia sedang memasang pajangan yang berasal dari tulang milik Graham. Di akhir film, 5 tahun setelahnya, terlihat ada seorang wanita berlari mendatangi rumah Graham yang tepat di samping rumah jagalnya. Dia pun masuk ke sana dan meminta pertolongan kepada Martin, dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe untuk melihat alur cerita film selanjutnya.